Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah, hari ini, malam ini kita diperjumpakan di dalam perkumpulan yang mulia ini insya Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Semua ini tentunya adalah karunia nikmat dari Allah. Kita bersyukur dengan harapan kita selalu dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan keimanan yang kokoh. Allah selalu menjaga kita sehingga kita insya Allah menjadi orang-orang yang dibuat istiqomah oleh Allah di jalan kebaikan dan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan harapan kita memperbanyak sholawat, maka hati kita, jiwa kita akan terhubung dengan Rasulullah. Dengan terhubungnya kita dengan Rasulullah, kita berharap semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Baiklah teman-teman, kita malam ini temanya adalah tanda taubat diterima Allah. Setiap diri kita pasti banyak dosa, banyak sekali. Yang gak merasa punya dosa adalah orang yang sombong. Setiap kita siang, malam, pasti banyak melakukan dosa. Gak ada yang luput dari dosa. Karena kita manusia biasa yang masih banyak dipengaruhi hawa nafsu, masih belum mampu mengendalikan hawa nafsu. Setan masih mudah menggelincirkan kita. Teman-teman sekalian, sadar kita ini banyak dosanya. Terus bagaimana? Apa kita diam saja? Toh Allah Maha Pengampun, ntar juga diampuni. Enggak begitu caranya. Kita tahu memang Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah memang akan mengampuni siapapun. Tetapi kitanya dulu yang mendekat kepada Allah, kitanya yang mohon ampun kepada Allah. Kita sadar kita merasa banyak kekurangan, banyak kesalahan, kemudian kita mendekat kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Kita menyadari, kemudian kita ingin kembali kepada Allah, kita menyesali segala apa-apa dosa yang kita lakukan, kita minta ampun, kemudian kita bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Kita misalnya suka banget ikut campur urusan orang lain, segala dikomentarin, segala dijadikan bahan perbincangan, bahan gibah. Itu dulu. Setelah sadar itu dosa, kita takut kepada Allah, kita cepat-cepat minta ampun sama Allah. Kemudian kita tinggalkan perbuatan tersebut, perbuatan yang memang tidak baik, tidak bermanfaat untuk kita. Malah membuat kita banyak dosa, menumpuk-numpuk dosa. Maka kita tinggalkan, jangan diulangi, dan kita berjanji untuk bersungguh-sungguh untuk meninggalkannya, tidak mengulanginya lagi. Kemudian itu baru kita minta ampun sama Allah. Insya Allah Allah ampuni. Tetapi untuk urusan kita, hablum minallah, Allah insya Allah ampuni kita. Tetapi masih ada sangkutan kita, misalnya tadi gibahin orang, maka kita harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Minta halalnya, minta ridhonya, kita minta maaf. Sudah pernah mengomentari, sudah pernah membicarakannya di belakang.
takut gak dimaafin, makanya jangan gibahin orang. Karena memang susahnya itu minta maaf. Orang kalau minta maaf itu memang susah, ada rasa malu, ada rasa takut. Makanya jangan suka gibahin orang. Misalnya suka bohong, tahu itu dosa, cepat-cepat ditinggalkan. Yang suka umbar auratnya, tahu itu dosa, maka segera takut kepada Allah, bertaubat, kemudian memperbaiki diri. Allah pasti menerima taubat orang-orang yang bersungguh-sungguh mohon ampun. Orang yang hatinya tulus, ingin kembali kepada fitrahnya, yaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Setiap kita pasti ingin taubat kita diterima sama Allah. Kita ingin dosa-dosa kita diampuni. Dosa yang telah lalu, apa-apa dosa yang kita lakukan, ingin kita diampuni sama Allah. Lalu bagaimana kita tahu kalau taubat kita itu diterima sama Allah? Ciri-cirinya adalah yang pertama, dia hati-hati dengan urusan lidahnya, sehingga dia tidak mengeluarkan daripada lidahnya kata-kata dusta, ghibah, atau perbincangan yang tidak ada artinya. Lisannya hanya digunakan untuk menyebut nama Allah, untuk kebaikan, untuk baca Al-Quran, untuk berzikir. Yang kedua adalah dia berhati-hati dengan urusan perutnya, sehingga tidaklah yang masuk ke dalam perutnya adalah kecuali hal-hal yang barang-barang yang halal, makanan-makanan yang halal, meskipun sedikit. Yang ketiga, dia berhati-hati dengan urusan matanya, pandangannya, tidak suka melihat hal-hal yang haram, menatap dunia dengan pandangan mengambil pelajaran, bukan mencintai dunia berlebihan. Kemudian yang keempat, dia berhati-hati takut dengan urusan tangannya, sehingga tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram, hanya digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Yang kelima adalah dia berhati-hati dengan urusan kakinya, sehingga tidak melangkahkan kedua kakinya kecuali dalam ketaatan, tidak melangkah ke dalam jalan-jalan kemaksiatan, digunakan untuk pergi majelis, kemudian untuk bekerja karena Allah, untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Yang keenam, dia berhati-hati dengan urusan hatinya, sehingga tidak mengeluarkan dari dalam hatinya permusuhan, kebencian, dengki kepada sesama, sehingga hatinya itu bersih, selalu bersih, berkasih sayang kepada sesama muslim, suka menasehati dan suka menerima nasihat dari orang lain. Yang ketujuh, dia berhati-hati dengan urusan telinganya, sehingga tidak mendengar kecuali yang hak. Yang kedelapan, dia berhati-hati dengan urusan ketaatannya, sehingga dia menjadikannya murni untuk mencari ridho Allah, menjauhi pamer, menjauhi munafik. Sesungguhnya Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya yang bertaubat dan yang ridho kepada ketetapannya. Allah Maha Pengampun. Kita datang kepada Allah sungguh-sungguh menangis, kemudian menyesali perbuatan dosa-dosa kita. Insya Allah Allah akan menerima taubat kita, akan menghapuskan segala dosa-dosa kita, hingga kita seperti tidak punya dosa lagi. Insya Allah Allah akan menunjukkan, memberikan kita petunjuk, sehingga kita selalu berada di jalan ketaatan. Teman-temanku sekalian, banyak-banyaklah kita introspeksi diri. Jangan merasa nggak punya salah, jangan merasa nggak punya dosa.
kita banyak dosanya. Setiap langkah kita masih dipengaruhi hawa nafsu. Maka itu berhati-hati, kita selalu merenung apa-apa yang sudah kita lakukan, apakah ada yang menyimpang, apakah ada yang menjadikan itu tidak diridhoi oleh Allah. Maka kita cepat-cepat menyadari, kemudian kita perbaiki diri, berbenah. Semoga Allah memberikan kita petunjuk, memberikan kita kemudahan, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberikan hidayah, diberikan rahmat, agar selalu berada di jalan ketaatan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tema kita malam ini. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dan bermanfaat untuk kita semua, menjadikan langkah kita insyaallah lebih berhati-hati lagi, menjadikan hidup kita insyaallah lebih mawas diri lagi. Semoga Allah menjaga kita, amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.